Shalom pendeta, saya mau bertanya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-29. Mohon penjelasannya pendeta. Terima kasih. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Itu pertanyaan pendeta dalam 1 Korintus 15 ayat ke-29, mohon penjelasannya. Pertanyaan dari Ibu Agustina di Toraja. Terima kasih Pak Johan Tirta sudah membacakan pertanyaan dari Tanah Toraja. Selamat malam Ibu Agustina. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Pak Johan, kalau dari membaca begitu saja ayat ini, apa kesannya yang orang bisa artikan dari ayat 29 ini? Seakan-akan seperti apa ini kira-kira ayat ini? Bukan artinya apa maknanya yang sebenarnya, tetapi sekilas membacanya memberikan kesan apa dari ayat ini? Tadi saya coba berulang-ulang pendeta membaca. Iya. Tapi kok saya belum belum bisa menemukan titik ininya ya. Harusnya saya mungkin harus baca dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi tadi saya tidak sempat karena saya fokus kepada 1 Korintus 15 ayat 29. Ini saya belum bisa menanggapi dengan tepat. Mungkin saya lempar ke Jeffrey dan Stephen ini kalau bisa membantu saya. Maksud saya adalah kira-kira mengapa ayat ini menjadi pertanyaan? Ini sepertinya pendeta percuma dibaptis, seperti itu pendeta. Kenapa? Karena dikatakan kalau tidak ada kebangkitan. Ya. Sepertinya seperti itu. Mungkin jadi kalau misalnya katanya walaupun dibaptis tapi ujung-ujungnya ini bahasa kita sekarang ujung-ujungnya juga kita nggak selamat. Ya, buat apa kita dibaptis gitu? Jadi nggak perlu dibaptis. Seperti itu yang sekilas ya Pak Pendeta kalau kita bacakan. Iya. Jadi kira-kira apakah ada kata-kata di sini yang jadi membuat kita jadi bertanya-tanya? Sepertinya kata-kata ini kok sulit. Apakah memang demikian seharusnya? Contohnya ya, apakah kita sempat timbul pertanyaan dibaptis bagi orang mati? Loh, kok dibaptis bagi orang mati? Iya. Lalu kemudian dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal. Saya pikir mungkin ini pertanyaannya dari Ibu Agustina. Apa maksudnya dibaptis bagi orang mati atau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Iya. Ada memang yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dari suatu praktek atau suatu implementasi orang yang hidup dibaptiskan demi keselamatan orang yang sudah mati. Jadi proksi dia, jadi substitute. Jadi dia dibaptis, lalu dalam baptisannya itu dibuat demi seseorang tertentu, entah keluarganya atau siapapun yang telah meninggal dunia tanpa pernah dibaptis. Jadi orang itu dibaptis bagi orang mati. Jadi apakah memang itu boleh kita lakukan? Apalagi di sini ada di dalam Alkitab. Seakan-akan Paulus menyetujui atau bahkan mungkin menganjurkan supaya seseorang dibaptis demi keselamatan seseorang yang telah meninggal dunia. Saya percaya ini pertanyaan dari Ibu Agustina di Tanah Toraja. Seakan-akan saya mau tanya kepada Ibu Agustina. Ibu Agustina, betul ini pertanyaannya, tapi karena Ibu Agustina tidak ada di Zoom sama-sama, mungkin berikut Ibu Agustina bisa sama-sama di Zoom. Ya sangat enak ya kalau memang ada di Zoom. Orangnya akan langsung kita konfirmasikan. Jadi begini, ini ayat memang sulit untuk dimengerti. Apalagi kalau kita melihat saja ayat 29. Ada suatu prinsip menafsirkan Alkitab yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Johan Tirta. Dan saya terima kasih.
yaitu Pak Johan Tirta mengatakan kita harus baca ke semua pasal ini. Kita nggak bisa hanya baca pasal 15 ayat 29. Paling tidak, betul itu prinsip. Itu yang namanya memperhatikan konteks. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Paling tidak kalau kita bicara tentang ayat-ayat sebelumnya, itu mulai ayat yang ke-12, lalu ayat-ayat sesudahnya itu sampai akhir dari pasal yang ke-15. Karena semua ini adalah Paulus sedang menulis surat untuk melawan sebuah ajaran yang salah di Korintus. Apa ajaran yang salah itu? Ayat yang ke-12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi ada ajaran sekelompok orang di Korintus yang mengajarkan tidak ada itu kebangkitan dari orang mati. Kebangkitan orang mati itu tidak ada. Jadi pasal ini mulai ayat 12, Paulus sedang memberikan argumen-argumen atas ilham Roh Kudus, dia tuliskan untuk menyatakan bahwa ada itu kebangkitan dari antara orang mati. Beberapa argumennya adalah, contohnya, dalam ayat yang ke-16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Argumen, Kristus sudah bangkit. Lalu ayat 17, dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Untuk apa kita percaya kalau memang nanti kita tidak bangkit, kalau kita telah meninggal dunia nanti. Ayat ke-18, ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, artinya keselamatan itu hanyalah untuk hidup yang sekarang ini, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita berpikir bahwa begitu kita meninggal dunia, itulah akhir dari segala sesuatu dan tidak ada kebangkitan lagi. Padahal Alkitab mengajarkan ada kebangkitan. Kapan itu? Ditulis oleh Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53, pada waktu nafiri yang terakhir itu berbunyi, orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Ayat yang ke-52, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan ada. Tapi Paulus katakan lagi, contoh yang lain. Untuk menentang, mengcounter ajaran yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Paulus katakan dalam ayat yang ke-31 contohnya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah guna hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, mari kita makan dan minum karena besok kita mati. Kenapa kita mesti buang-buang waktu? Hajar saja apa yang kita mau buat. Toh tidak ada kebangkitan. Jadi semua ini adalah di dalam argumen-argumen untuk mematahkan ajaran yang sesat yang mengatakan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Tapi semua ini masih belum menerangkan apa artinya dibaptis bagi orang-orang yang mati. Ada dua keterangan di sini. Apapun keterangannya adalah salah satu prinsip Alkitab. Penafsiran satu ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan dengan ajaran keseluruhan Alkitab itu. Sekali lagi, penafsiran satu ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan dengan ajaran keseluruhan Alkitab itu. Kapan seseorang bisa mendapatkan keselamatan? Pada saat ia masih hidup, dia boleh percaya kepada Tuhan.
Makanya ada istilah dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13-17, orang-orang yang mati dalam Kristus, meninggal di dalam Kristus. Apa artinya? Mereka sudah hidup di dalam Kristus, sehingga waktu mereka meninggal di dalam Kristus. Tidak ada orang yang meninggal di luar Kristus, meninggal dalam keadaan ia telah menolak Tuhan, lalu waktu dia bangun, dia masuk kategori, waktu dia bangkit, dia masuk kategori orang yang bangkit karena dia meninggal di dalam Kristus. Karena tidak ada perubahan. Dan ini sejalan dengan Alkitab yang mengatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat 5, ayat 10. Tidak ada pertimbangan, tidak ada segala sesuatu, orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa lagi. Lalu kemudian yang berikut adalah, keselamatan itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Artinya apa? Bagaimanapun juga hebatnya Lot, katakanlah dia orang yang benar, dia tidak bisa menjadikan istrinya yang sudah jadi tiang garam itu menjadi orang lagi. Karena dia orang benar. Tidak bisa. Setelah istrinya melihat ke belakang, melihat Sodom dan Gomora yang terbakar, maka istrinya sudah membuat pilihannya sendiri. Lot tidak bisa menyelamatkan istrinya. Ada banyak ayat yang mengatakan bahwa siapa yang berdosa, dialah yang mati. Siapa yang percaya, dialah yang hidup. Jadi keselamatan itu adalah sambutan pribadi masing-masing kita dengan Tuhan. Makanya, Yohanes 3 ayat 16, di situ ada prinsip, barang siapa yang percaya, itu syaratnya. Jadi itu ada pada saat seseorang itu masih hidup. Pada saat seseorang itu masih hidup. Nah sekarang, dengan demikian, apapun penafsiran dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-29, pasti bukanlah berarti kita boleh dibaptis demi keselamatan orang-orang yang telah meninggal tanpa dibaptiskan. Ini bukan proxy baptism atau baptisan pengganti, tidak. Kalau begitu apa artinya? Ada dua. Yang pertama adalah jemaat Korintus banyak orang-orang yang telah meninggal dunia. Makanya Paulus memberikan pengharapan dalam ayat yang ke-22. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa pada waktu bunyi nafir yang terakhir, untuk memberikan penghiburan. Keterangan yang pertama adalah, ini kata yang membuat kita bingung dalam bahasa Indonesia ini adalah dibaptis bagi orang mati, atau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal. Kata bagi dalam bahasa Inggrisnya menggunakan bahasa Yunaninya adalah kata hyper. Tapi kata hyper ini bukan hanya berarti demi atau untuk, tetapi bisa juga berarti sehubungan dengan. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Jadi keterangan yang pertama adalah orang-orang yang dibaptiskan sehubungan dengan apa, atau sehubungan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Apa hubungannya? Orang-orang yang dibaptiskan karena mereka melihat kehidupan dari orang-orang yang sekarang telah meninggal dunia. Sungguh luar biasa, kok orang itu bisa hidup dengan sangat setia kepada Tuhan, mempertahankan imannya. Kenapa dia begitu setia kepada Tuhan? Berarti dia percaya akan ada kebangkitan, bahwa akan ada hidup yang kekal. Kalau begitu, kalau dia seperti itu pada waktu dia hidup, dan sekarang dia sudah mati, saya pun mau dibaptis supaya saya mempunyai iman seperti dia. Itu satu keterangan. Keterangan yang kedua adalah, jadi ada dua keterangan, karena tetap ini ayat yang sulit.
keterangan yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, ternyata menurut beberapa pelajar Alkitab, mereka mempraktekkan, mereka dibaptis demi orang-orang yang sudah mati. Loh, jadi Paulus katakan, aneh kalian. Katanya tidak percaya kepada kebangkitan. Tapi kenapa kalian tidak percaya kepada kebangkitan? Kok mau kalian dibaptis setelah ditanya, dibaptis kenapa? Dibaptis demi orang-orang yang telah meninggal. Berarti kalian takut kalau mereka nanti bangkit, mereka tidak masuk surga. Jadi kalian mau dibaptis demi mereka. Berarti dengan praktek yang kalian lakukan, seakan-akan saya lagi bicara dari sudut pandang Paulus menerangkan ayat ini. Dengan praktek yang kalian lakukan, sekalipun kalian katakan tidak ada kebangkitan, tapi dengan praktek yang kalian lakukan, kalian sama saja mengakui bahwa ada kebangkitan. Jadi entah keterangan yang pertama atau yang kedua, inilah yang diusulkan dari para pelajar Alkitab. Ayat ini sama sekali tidak berarti mendukung praktek seseorang dibaptiskan demi orang-orang yang telah meninggal. Kenapa? Coba kita baca di ayat yang ke-32. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Prinsip marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati di ayat 32. Bisa digunakan oleh siapa saja yang mengatakan, gak apa-apalah, saya akan nikmati saja dunia ini. Tidak perlu saya mesti setia kepada Tuhan. Tidak perlu saya menerima Tuhan. Saya makan, minum, melakukan apa saja yang saya mau. Toh kalau saya sudah mati nanti, pasti ada keturunan saya, sanak keluarga saya, yang akan membaptis diri mereka atau dibaptiskan demi saya. Biar saya nikmati saja hidup ini. Jadi sekali lagi, ayat itu di ayat 29 tidak menjadi dasar suatu praktek di mana seseorang yang masih hidup dibaptiskan demi orang yang telah meninggal dunia. Terima kasih.